Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Baik semua? Nah, kita akan mengawali ibadah di pagi hari ini. Kita akan pujikan, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, sayanglah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Nah, adik-adik, kita akan mengawali ibadah Suklah Minggu. Di pagi hari ini kita akan berdoa dulu. Mari. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi berkat di pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Ya Tuhan, sebentar lagi kita akan mengawali ibadah di pagi hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan baca kitab suci terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, demikian baca Alkitab minggu ini. Sekarang mari kita bersama-sama lihat tayangan berikut ini. Wah, ada makanan enak nih. Tumben mama bikin ayam teriyaki. Biasanya mamaku tuh bikinnya pete, toge, jengkol, sampai mulutku bau tahu. Gimana kalau aku makan semua ya? Sebelum kakakku datang. Kalau dia datang, aduh, males deh. Aku makan aja deh nih ayam. Siapa tuh yang mendus-mendus? Kakak. Adek, pantas aja dari tadi kakak cium ada bau-bau enak. Ternyata ada ayam teriyaki kesukaan kita. Yeay. Iya tuh kak, tumben si mama masak ayam teriyaki. Tunggu. Kamu bilang apa tadi? Ayam teriyaki. Ayam teriyaki tahu, nggak pakai N. Teriyaki. Kayak kamu dong. Apaan tuh? Teriyakin berisik. Ih, apa sih kakak? Aku tuh yakin, seyakin-yakinnya namanya ayam teriyaki. Ya udah deh, terserah kamu. Tapi ngomong-ngomong, itu tinggal 2, kamu yang makan ya? Enak aja. Tadi aku tuh lihat itu cuma 2 tahu. Nggak mungkin, kamu kan suka ngabisin makanan, tinggal 2 ya? Ih kakak, nuduh-nuduh aja. Oh, awas aja kalau misalnya kakak tahu kamu udah makan lebih banyak lagi. Pokoknya ini ayam harus dibagi 2 rata. Iya, beres, sengaja. Ini kan ayamnya ada 2 nih. Berarti ada 1, kakak 1 ya. Siap. Bener ya, janji ya. Iya, bener. Aku masa sih bohong. Udah, kakak mau ke toilet dulu, mules nih. Biar nanti selesai mules, kakak bisa makan enak. Ih, kakak kebanyakan makan jengkol nih, makanya mules. Daripada kamu bau. Adek, udah kakak mau ke toilet dulu ya. Dah. Ih, kentut lagi bau. Teman-teman, gimana ya kalau aku langsung makan nih ayam teriyaki? Aku punya ide. Gimana kalau aku bilang aja mama itu datang, terus pas kakak datang aku bilang, ih tadi nggak tahu deh si mama tiba-tiba datang makan ayam teriyaki. Gimana? Kayaknya ide bagus deh. Aha! Aku makan ah. Aduh, enak. Pokoknya nih, kalau mama udah bikin ayam teriyaki, pokoknya enak banget. Aku sampai kenyang. Lihat nih, sampai tetes terakhir aku jilatin. Loh, adek, kok ayam teriyakinya
Ade jahat. Ade abisin ayam teriyaki kakak. Mama kok ada sih? Enggak, orang tadi kakak ketemu mama dari toilet. Ah, kakak halu. Oh, ade pokoknya akan kakak laporin ke mama. Ih, apaan sih kakak? Itu kan mama yang habisin. Apa sih? Nangis aja, nangis sama. Adek, Mama. kenapa sih tadi kok kalian kayaknya berantem? Adek sama kakak berantem ya? Oh, nggak berantem sih. Itu aja kakak baper. Baper kenapa? Tadi kan kakak itu pengen ayam teriyakin mama. Terus? Terus ayam teriyakinnya dimakan sama kucing. Soalnya kakak lama bokernya. Dimakan kucing apa dimakan adek? Dimakan kucing. Mana ada kucing? Itu Mana? kucing adek nyium. Apa sih kamu? Gak mungkin lah kucing kesini. Tadi mama bikin 2 loh ayam teriyakinya. Sekarang habis, siapa yang makan? Adek. Tuh kan adek. Mama tuh bikin 2 ayam teriyaki, 1 buat adek, 1 lagi buat kakak. Terus sekarang kalau udah habis gini kakak makan apa dong? Itu kan masih ada sayur mah. Iya kan sayur kan buat dimakan berdua juga. Kakak nggak makan daging dong. Gimana dong mah? Adek harus minta maaf loh sama kakak. Kakak nggak dapet nih ayam teriyakinya. Beneran minta maaf. Iya, pertama adek harus minta maaf. Kakak nangis-nangis tuh nggak bisa makan ayam. Kedua, adek juga harus belajar, harus berbagi. Kalau ada makanan di meja makan, mau yang adek suka atau yang adek gak suka, semua harus berbagi. Iya deh mama. Ya, nih mama jadi keingetan deh ada cerita tuh di Alkitab. Kamu pernah nggak dengar cerita tentang janda di Sarfat? Apaan tuh janda mah? Ya, mama cerita ya, tapi kamu ke kamar kakak dulu minta maaf. Ya udah deh. Dah mama. Ya, Aku janji nggak bohong juga. iya. Ini adalah seorang nabi Tuhan, namanya Bapak Elia. Bapak Elia sedang kehausan dan juga kelaparan. Karena pada saat itu sedang musim kering dan di tempat ia tinggal, di Sungai Kerit, airnya sudah kering. Akhirnya Tuhan menyuruh Bapak Elia untuk pergi ke tempat yang namanya Sarfat. Kata Tuhan, di Sarfat akan ada seorang ibu yang memberikannya makan dan minum. Ibu itu adalah seorang janda adik-adik. Janda itu artinya ia sudah tidak lagi punya suami. Ia hanya tinggal bersama dengan seorang anaknya saja. Bapak Elia berjalan menuju kota Sarfat dan benar saja Bapak Elia bertemu dengan seorang janda. Ketika itu, ia sedang mengumpulkan kayu bakar untuk memasak. "Bolehkah engkau memberi aku minum?" Bapak Elia bertanya kepada janda itu. Melihat Bapak Elia yang kehausan, janda itu memutuskan untuk kembali ke rumah untuk mengambil air. Tapi Bapak Elia memanggilnya lagi. "Oh ya, bolehkah engkau juga memberikan aku sepotong roti?" Ketika Bapak Elia meminta juga sepotong roti, ia bingung. Aduh, bagaimana ya? Ia mengatakan kepada Bapak Elia, "Aku tidak punya roti. Aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan sepertinya setelah tepung dan minyak itu dimasak,
Aku dan anakku sudah tidak tahu lagi akan makan apa besok. Tapi kemudian Bapak Elia berkata kepada janda itu, "Jangan takut. Buatlah sepotong roti bundar untukku dari apa yang kamu punya sekarang. Lalu setelah itu buatlah juga untukmu dan juga untuk anakmu. Kata Tuhan, tepungmu tidak akan habis dan minyakmu juga tidak akan berkurang sampai musim kering ini selesai." Nah, janda ini ternyata ia melakukan dengan taat apa yang diminta oleh Bapak Elia. Ia mau berbagi. Meskipun ibu janda ini hanya punya sedikit minyak, juga sedikit tepung, tapi ia mau berbagi kepada Bapak Elia. Karena ia percaya, wah, Tuhan pasti akan memberikan lagi. Janda ini kemudian membuatkan roti untuk Bapak Elia. Dan setelah ia kembali lagi ke dapurnya, ia melihat, wah, ternyata minyaknya dan tepungnya masih ada untuk bisa dimasak lagi buat anaknya, juga buat dirinya. Bahkan minyak dan tepung itu tidak habis, sudah berhari-hari, tetapi ternyata betul yang dikatakan Tuhan. Minyak dan tepungnya tidak habis-habis. Wah, adik-adik, ibu janda itu sangat senang. Ternyata ketika dia taat, dia mau berbagi, ternyata Tuhan terus memberikan berkat. Ibu janda ini tetap bisa makan. Dari cerita ibu janda di Sarfat itu, kita belajar nih adik-adik. Yang pertama, Tuhan itu ingin loh kita itu berbagi. Meskipun yang kita punya mungkin gak banyak, tetapi kalau kita melihat ada orang yang perlu atau orang yang membutuhkan, kita harus mau berbagi. Kayak tadi tuh cerita di panggung boneka, di rumah ada lauk 2 buat kakak sama adik. Kan semuanya harus makan. Oleh karena itu harus mau berbagi. Jangan kayak si adik tuh. Si adik serakah, akhirnya semua ayamnya dimakan. Padahal kakaknya juga butuh makan. Nah, Tuhan ingin adik-adik kita semua berbagi. Gak cuman soal makanan doang, tetapi juga misalnya kalau adik-adik punya mainan, atau adik-adik misalnya punya sepeda, adik-adik harus mau juga berbagi, meminjamkan atau memakainya secara bergiliran. Kenapa sih adik-adik kita harus berbagi? Coba deh adik-adik bayangin, kalau misalnya kita gak mau berbagi, yang seneng 1 orang, yang sedih 1 orang. Kayak tadi pas si adik makan ayamnya semua, dia seneng, tapi kakaknya gak seneng, kakaknya sedih. Tapi adik-adik kalau kita mau berbagi, itu yang sedih 0, yang seneng semuanya seneng. Kayak tadi cerita janda di Sarfat. Ketika dia mau berbagi, Bapak Elia jadi bisa makan, juga jadi bisa minum. Dan ibu janda juga ternyata dikasih berkat lebih sama Tuhan. Ternyata minyak di dalam buli-bulinya dan tepung di dalam tempayannya nggak habis-habis. Wah, akhirnya ibu janda di Sarfat juga jadi senang juga deh. Sama kalau adik-adik di rumah juga, misalnya adik-adik mau berbagi, itu yang senang semuanya adik-adik. Daripada adik-adik senang sendirian, Tuhan ingin kita mau berbagi sukacita, berbagi kesenangan kita buat semuanya. Nah, Katia punya aktivitas nih adik-adik. Tadi kan kita dengar cerita tentang ibu janda di Sarfat. Ibu janda di Sarfat tadi punya minyak udah hampir habis, udah tinggal sedikit. Nih Katia punya buli-buli, tapi isinya nggak ada nih. Atau Katia kasih isinya deh sedikit.
Tapi karena ibu janda ini mau berbagi, kita lihat apa yang terjadi. Ternyata minyaknya malah ditambah sama Tuhan. Dia masih bisa makan sampai besok-besoknya. Coba kalau ibu janda itu nggak mau berbagi adik-adik, mungkin minyaknya habis beneran hari itu. Nah sekarang Katia mau ajarin adik-adik gimana sih cara bikinnya. Kok bisa ya itu tadi dari kosong terus jadi ada isinya. Nah ini Katia mau ajarin nih adik-adik, bisa coba di rumah ya. Butuh apa aja sih? Pertama butuh tisu makan. Adik-adik punya tisu makan. Tisu makannya harus begini adik-adik, 2 lapis. Terus adik-adik perlu spidol warna hitam atau warna lain boleh juga sih. Dan juga warna kuning. Karena warna kuning itu buat mewarnai minyaknya. Lalu adik-adik perlu air, boleh ditaruh di gelas, tapi nanti bakal dipakai sedikit aja. Sama adik-adik perlu piring untuk taruh tisunya dan juga airnya. Caranya, pertama adik-adik gambar dulu pakai spidol. Adik-adik yang masih kecil boleh minta tolong papa mama buat gambar buli-buli. Buli-buli itu seperti kendi. Gambar boleh pakai spidol warna hitam atau pakai spidol warna lainnya. Nah kalau udah, adik-adik ambil spidol warna kuning karena minyak warnanya kuning. Kemudian adik-adik warnain, tapi di tisu yang sebaliknya. Udah deh, adik-adik tinggal ambil piring. Kemudian piringnya adik-adik isi air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus adik-adik bisa menaruh tisu yang tadi udah adik-adik gambar di atasnya. Dan kita akan lihat tisu ini menjadi berubah warna. Adik-adik selamat mencoba di rumah ya. Semoga berhasil, juga semoga hari-hari adik-adik semua menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video bersama-sama. Apa yang kita bisa pelajari? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia sudah memberi berkat yang begitu banyak banget. Karena itu kita harus mau berbagi dengan saudara dan teman kita. Maka Yesus akan lebih menyayangi kita. Semangat berbagi. Semangat! Nah, adik-adik kita akan mau persembahan. Adik-adik siapkan amplop. Nanti kalau kakak-kakak ke sana bisa dikasihkan sama kakak-kakaknya ya. Nah, kita akan persembahan, kita akan pujikan bawa persembahanmu. Adik-adik kita akan berdoa persembahan dan penutup. Mari. Tuhan, terima kasih Kau telah memberi berkat-berkat di pagi hari ini Tuhan. Dan kiranya kami tidak lupa mempersembahkan sedikit uang untuk mengkeluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan kiranya kita akan selesai ibadah Suklah Minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Nah, adik-adik kita sebelum tutup ibadah Suklah Minggu hari ini, kita akan pujikan Allah itu baik. Ditunjukkannya
Nah, adik-adik, kita udah selesai kebaktian sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus memberkati.